أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن خلق الإنسان علمه البيان ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنام وشفيعنا يوم الزحام وخلقه القرآن وعلى آله وأصحابه الكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا يا ذا الجلال والإكرام وخاصة وأخلاقا يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah mati sementara. Kalau seandainya terus mati terus, wah habis ya. Tidur terus mati. Makanya bangun tidur itu yang pertama kita memuji Allah sebab telah menghidupkan kembali. Dan kehidupan ini adalah modal kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa akan ada kematian setelah kehidupan dunia ini. Kemudian akan ada kehidupan setelah kematian itu yang tidak akan ada lagi kematian. Di dunia ini kita akan mati, tapi setelah matinya dunia ini ada kehidupan nanti yang tidak akan ada lagi kematian. Kalau kita mempersiapkan diri kita di dunia ini dengan amal yang terbaik, maka dalam kenikmatan selama-lamanya. Tapi kalau dunia ini kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Nanti di akhirat menderita terus, enggak hidup enggak mati, ya, menderita selama-lamanya. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara. Maka nanti ahli neraka itu meraung-raung merintih kesakitan dan mereka meminta, ya Allah kasihlah kami istirahat, jangan kami disiksa terus, kasih kami istirahat sebentar saja, kami mau rehat. Gak ada istirahat kata Allah, sebab ketika di dunia kami sudah kasih peluang waktu yang panjang untuk kamu dekat taubat kepadaku, kembali kepadaku kata Allah, tapi kamu tidak gunakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan persiapkan dirimu untuk menghadapi masa depanmu yang kekal abadi. Itu dengan apa? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebab sebaik berbekalan kamu adalah ketakwaan. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan takwa adalah, takwa kata Imam Al-Ghazali, yaitu melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, dan bersederhana dengan apa yang Allah halalkan. Menurut Imam Ali bin Abi Thalib, takwa yaitu al-amalu bil-tanzil, al-khawf min al-jalil, wal-amalu bil-tanzil, wal-ridha bil-qalil, wal-isti'dad li yawmir rahim. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah takut dengan Allah yang Maha Agung, takut kalau seandainya kita jauh daripadanya,
mengamalkan apa yang Allah turunkan, itu isi kandungan Al-Quran. Kemudian redha dengan apa yang Allah anugerahkan. Dan yang terakhir kata Ali bin Abi Thalib, persiapan untuk menghadapi hari perpisahan, itu meninggalkan dunia ini. Seorang penyair mengatakan, la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yabniha. Seseorang tidak akan memiliki mahligai yang hebat nanti di akhirat, melainkan mahligai itu sudah dia bangun di dunia ini. Dan seorang penyair juga mengatakan, ya bani Adam, waladaka ummuka bakiya wan nasu hawlaka yadhhabuna masrura wahris li akhiratika idza bakau fi yawm mautika wa anta dhahika masrura. Hai anak Adam, ketika kamu dilahirkan, kamu dalam keadaan menangis, sedangkan orang di sekelilingmu tertawa gembira, senang, bahagia dengan kelahiranmu. Maka hati-hatilah kamu dengan hari akhiratmu. Harus kamu persiapkan dengan amal yang terbaik. Kalau bisa, ketika mereka menangis, sedangkan kamu ketika meninggal itu, kamu dalam keadaan tersenyum gembira kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal terbaikmu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu suka, Allah pun redha denganmu, ya. Dan masuklah kamu ke dalam golongan-golongan hambaku, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita juga, ya, alhamdulillah hadir dalam majlis ilmu ini, ya. Hadir dalam majlis ilmu ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang hasan, man shallal ghadata fi jama'atin wa qa'ada wa dzakara Allah thumma qa'ada wa dzakara Allah thumma shalla rak'atain fa kana lahu ajrun umrah wal hajj tam. Siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk bersabar, berzikir dia sampailah waktu syuruk, waktu terbitnya matahari, dia lewatkan dalam 10 menit, kemudian dia salat sunat 2 rakaat, maka dia dapat pahala haji dan umrah sempurna, ya. Ternyata memang ada juga pahalanya, Bu. Ya, Bu, yang belum mampu umrah itu salat subuh berjamaah, kemudian berzikir sampai waktu syuruk, kemudian dia salat sunat 2 rakaat, maka dia dapat pahala haji dan umrah sempurna. Kemudian ulama salafus saleh mengatakan tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sana. Menuntut ilmu 1 jam nilainya jauh lebih baik daripada ibadah setahun. Ya, duduk kita 1 jam, ya, lebih kurang 1 jam sampai syuruk, ya, kita lihat walaupun ada yang ngantuk, ya, walaupun ada yang, ya, yang letih, silakan, tidak apa-apa. Kalau mau tidur, tidak usah dilawan-lawan, tidur aja. Sebab memang majlis ilmu ini adalah majlis yang memang diturunkan ketenangan. Orang ngantuk sebab dia tenang, ya. Orang akan ngantuk kalau hatinya gelisah, ya, dia. Ya, orang kalau dia ngantuk itu sebab hatinya tenang. Kalau orang tidur itu maknanya hatinya sudah tenang. Jadi kalau ibu mau tidur silakan saja, Bu, nggak apa-apa, Bu, ya. Ya, Pak juga tidur aja. Tapi kalau tidur semua satu cabut, ya. Oke, teruskan. Alhamdulillah kita sekarang berada di 15 Sya'ban. 15 Sya'ban maknanya semalam Allah sudah melihat hamba-hambanya dan memberikan ampunan dosa-dosa hambanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk Allah ampunkan dosa yang lalu, yang sekarang, yang kecil maupun yang besar, yang ringan maupun yang berat, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Sebab kita khawatir kalau seandainya Allah tidak mengampunkan dosa-dosa kita, kita khawatir kalau Allah tidak mengampunkan kesalahan-kesalahan kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan siksa kami, ya Allah. Jangan susahkan hidup kami baik di dunia maupun di alam kubur di akhirat nanti disebabkan kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, ya Allah. Ya.
Orang susah sebab apa? Sebab masih banyak kesalahan-kesalahan dia. Orang susah hidupnya, berat hidupnya sebab masih banyak kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Makanya kita mengiktiraf saja, mengakui saja bahwa kita banyak kesalahan kita. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti bersalah, dan orang yang terbaik, kata Nabi SAW, yang orang yang mengakui kesalahannya. Seperti Nabi Adam. Nabi Adam dia salah, dijatuhkan ke bumi, diturunkan ke bumi, maka dia mengakui kesalahannya. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, gimana caranya saya bertaubat kepada ya Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam bertalaqi, belajar kepada Allah, minta tolong kepada Allah, gimana caranya saya bertaubat kepada ya Allah. Maka Allah ajarkan itu satu kalimat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami aniaya, ya Allah, kami telah aniaya terhadap diri kami sendiri, ya Allah. Ya Allah, kalau Engkau tidak ampunkan kami, tidak sayang kepada kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Makanya kita ya dalam salat duduk di antara dua sujud, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabbighfirli warhamni wajburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sebenarnya hakikat seluruh kehidupan kita di sini, di doa di antara dua sujud itu, ya, seolah-olah hidup kita ini hanya waktunya di antara dua sujud saja. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Allah kalau sudah mengampunkan dosa, Allah akan sayang. Ya, Allah kalau sudah mengampunkan dosa kita, Allah akan sayang. Allah kalau sudah sayang, Allah cukupkan rezeki. Ya, rumah cukup 4, mobil cukup 4, ya, istri cukup. Oh, ibu, ini bahaya nih, itu besar kan teruskan ya. Ya, kalau mampu, ya, kalau mampu, kalau nggak mampu tetap es. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau nggak mampu cukup satu, kalau nggak mampu tambah es ya, mampus ya. Oke. Makanya kalau sudah Allah cukupkan rezeki, maka Allah akan muliakan. Kalau Allah sudah muliakan, maka Allah akan banyakkan rezeki lagi. Kalau Allah sudah banyakkan rezeki, warzuqni wahdini, rezeki yang melimpah-limpah senantiasa, tentu dia orang yang rezekinya melimpah, dia pasti suka memberi. Orang yang banyak rezekinya itu, pertama Allah muliakan dia, yang kedua karena dia mulia, Allah luaskan rezekinya. Biasanya orang yang luas rezekinya orang yang pemurah, orang yang berani dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang berani dengan Allah, Jumat berapa sumbangannya? 5.000. Ya, tiap Jumat 5.000. Sebulan 20.000. Rokok satu bungkus 25.000. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya orang yang betul-betul kaya itu seperti Abdurrahman ibnu Auf, itu orang yang berani dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru 6 bulan di Madinah, baru 6 bulan setelah hijrah ke Madinah, ya, mendapatkan duit 2.000 dinar emas. Ya, 6 bulan ketika itu genderang perang berbunyi, ilal jihad, kata Nabi, kami memerlukan duit. Maka Abdurrahman ibnu Auf pun memberikan duitnya yang 2.000 dinar itu. Apa yang tersisa untukmu, wahai Abdurrahman? Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abdurrahman, semenjak hari ini Allah tak akan pernah memiskinkan kamu. Sebab Allah sudah menjanjikan, in tuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Kalau kamu memberikan pinjaman kepada Allah, Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, Allah pasti ganti dengan yang jauh lebih baik. Sebab apa? Sebab Dia yang maha terbaik dalam memberikan rezeki. Jangan kadarkan Allah dengan otakmu,
Sebab rezeki bukan dengan logika, rezeki dengan keimanan. Makanya setelah Abdul Rahman memberikan 2.000 dinar itu, semenjak hari itu setiap apa saja bisnis yang dia buat menjadi semuanya, ya. Sampai dia menjadi seorang biliuner, ya. 70.000 juta, ya. 70.000 juta kekayaannya, ya. Sekarang Elon Musk kekayaannya 3.500 juta dolar. Kalau seandainya Abdul Rahman Ibn Auf itu 70.000 juta dolar Amerika, ya. Maknanya Abdul Rahman Ibn Auf lebih kaya dibanding orang yang paling kaya sekarang ini. Bayangkan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, huwal Razzaq, Dia yang memberikan rezeki, huwal Ghani, Dia yang Maha Kaya, huwal Mughni, Dia yang memperkayakan kekayaan hambanya sehingga hambanya itu bisa memperkaya orang lain. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu takut sebab kamu menyembah Tuhan yang Maha Kaya. Jangan takut miskin sebab kamu menyembah Tuhan yang memperkayakan makhluknya. Maka mudah-mudahan kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suka saya rasanya untuk membicarakan tentang hijrah, ya. Tentang hijrah sebab kita berada di Masjid Al-Hijrah, ya. Hijrah pada hakikatnya kita ini semuanya hijrah. Nabi Adam diciptakan di surga, hijrah ke bumi, ya. Orang-orang yang berhijrah ini adalah orang-orang yang beruntung, ya. Pada hakikat seluruh kehidupan kita ini adalah hijrah, maknanya melakukan perjalanan, meninggalkan satu tempat menuju tempat yang satu lagi. Itu hijrah. Nabi Adam meninggalkan surga sebab memang Allah sudah menentukan bahwa Nabi Adam ini untuk dunia. Maka Allah rasakan sebentar surga itu supaya apa? Supaya ingat lama, ya, kenikmatan surga itu. Dan memang pun sebenarnya Nabi Adam itu memang Allah ciptakan untuk di dunia. Sebab Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 itu, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, berkata Allah kepada malaikat, ingatlah ketika Allah mengatakan kepada malaikat bahwa aku akan menciptakan manusia di muka bumi, ya, khalifah di muka bumi. Jadi memang Nabi Adam memang akan diturunkan ke bumi, ya, memang akan diturunkan ke bumi. Makanya kata pakar barat, dia mengatakan sebenarnya kita ini tidak berasal daripada bumi ini. Kita berasal dari planet yang tertinggi, kata pakar barat sekarang. Al-Quran jauh sebelum itu sudah menceritakan memang pun asal kita daripada surga. Maka bumi ini untuk menguji saja, untuk diuji sama ada kita lulus dengan ujian Allah atau tidak. Maka kalau kita lulus, maka kita kembali ke kampung halaman. Kalau nggak lulus, melencong ke kampung halaman orang lain. Nah, ini bahaya, ya. Makanya kalau nggak lulus di Darul Bala ini, di tempat yang diuji ini, maka kita akan melencong ke kampung halaman orang lain. Itu kampung halaman iblis lah, ya. Sebab asalnya dari api, ya. Maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan di nisfu Sya'ban ini kita berubah, kita berhijrah. Hijrah tempat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi yang kita bincangkan hari ini adalah bukan hijrah tempat. Ada 4 jenis hijrah, ya. Kalau hijrah tempat, Nabi SAW sudah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk hijrah daripada Makkah ke Habasyah, Ethiopia 2 kali. Tapi tetap juga diteror. Akhirnya balik lagi ke Makkah. Kemudian yang seterusnya Nabi mencoba untuk hijrah ke Taif. Tapi hijrah ke Taif malah dapat lemparan batu. Kemudian Nabi sudah tidak tahu lagi macam mana caranya. Allah terserah kau ya Allah gimana. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk hijrah ke Madinah, ya. Al-ardul thayyibah, bumi yang terbaik, ya. Madinah itu bumi yang terbaik, bumi yang subur.
dinamakan Al-Ardul Thayyibah. Dan sebenarnya pun memang Madinah Al-Munawwarah itu di kitab-kitab Taurat, Zabur dan Injil sudah diceritakan, atau suhuf-suhuf Nabi sebelumnya memang pun sudah diceritakan tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum Nabi lahir, orang-orang Yahudi menceritakan kepada orang-orang Arab Madinah, orang-orang kafir Madinah mengatakan bahawa akan lahir Nabi akhir zaman ini di tanah haram, tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek, tidak terlalu lurus rambutnya juga tidak keriting, tidak terlalu hitam kulitnya dan juga tidak putih. Tempat hijrahnya bumi ini, kata orang Yahudi, itu Madinah. Makanya Yahudi dia akan pergi ke Makkah, dia tunggu Nabi di Madinah. Ya. Namun ketika Nabi hijrah ke Madinah, padahal dia sudah ceritakan hari-hari tentang Rasulullah, Muhammad ini begini, Muhammad Nabi akhir zaman itu begini. Orang-orang Madinah, orang Yathrib itu sudah tahu siapa Nabi Muhammad itu, sebab Yahudi sudah menceritakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu dia kenal Nabi Muhammad ini atau kenal nabi-nabi mereka seperti mana mereka kenal dengan anak kandung mereka sendiri. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Tapi ketika Nabi sudah datang di Madinah, dia dustakan Nabi, bukan ini Nabi yang kami maksud. Sebab apa? Sebab Nabi tidak lahir dari kalangan Bani Israel. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dari kalangan Bani Ismail. Makanya hasad, dengki, ya, dia sombong. Sebab apa? Nahnu syabul mukhtar. Kenapa Yahudi itu dia tak perlu kita masuk agama mereka. Sebab apa? Tak diakui pun sama mereka. Sebab mereka adalah makhluk yang terpilih. Nahnu abna'ullahu ahibba'u. Kami ini kekasih-kekasih Allah. Kami anak-anak Allah, kata Bani Israel. Ya, kata Bani Israel, kami ini anak-anak Allah. Ya, apa kata Nabi SAW, kata Allah SWT, kalau kamu betul-betul anak-anak Allah, kenapa Allah akan mengazabmu di neraka nanti? Ya, sebab Allah akan mengazab orang-orang Bani Israel ini memang dahsyat nanti. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud wal ladina asyraku. Kamu akan menjumpai orang yang paling parah bermusuhan dengan kamu, orang yang beriman. Siapa? Yahudi dan orang-orang musyrik. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara. Dan kamu akan menjumpai orang yang paling dekat persahabatan dengan kamu, yaitu siapa? Orang-orang yang Nasrani, orang-orang yang suka menolong, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita bincangkan tentang hijrah Nabi SAW, bukan. Tapi yang kita bincangkan pada hari ini adalah hijrah. Ada 4 jenis hijrah. Yang pertama, hijrah i'tiqadiyah, hijrah keyakinan. Hijrah keyakinan ini sudah tipis sekarang. Orang sudah, maksudnya sudah tidak yakin dengan akhirat. Termasuk ya, orang yang kena serangan fajar itu, ya, itu memang orang yang tidak yakin dengan adanya hari akhirat. Habis itu serangan jantung, ya, habis serangan fajar serangan jantung, dan itu memang tidak yakin dengan akhirat. Makanya Ustaz kaget juga ya dengan salah seorang ustaz. Dia mengatakan bahwa orang yang menyogok dan orang yang disogok itu, orang yang menyogok dan orang yang disogok, sogok itu tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Kalau berdosa taubat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata ustaz itu, orang yang menyogok, yang disogok itu neraka, terus neraka. Jadi tidak berdosa tapi neraka. Sebab Nabi mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar, langsung. Ya, orang yang menyogok dan menerima sogokan dalam neraka, langsung neraka, tidak berdosa. Sebab kalau berdosa dia salat taubat habis terus. Ya, sebab taubat nasuha habis terus. Ya. Habis korupsi, ya Allah, berapa triliun, ya Allah, taubat ya Allah. Duit sudah ada di bank. Ya, makanya habis selesai. Tapi tidak, masalahnya orang yang menyogok dan menyogok langsung neraka. Sebab apa? Sebab Pak Bu, amalanmu, ibadahmu belum tentu menyelamatkan kamu daripada api neraka. Amalanmu belum tentu menyelamatkan kamu
Sebab berapa banyak orang yang paling bangkrut nanti di akhirat. Hal araftum manil muflis? Kata Nabi SAW, tahukah kamu orang yang paling bangkrut, bankruptsi, tidak ada apa-apa. Kata para sahabat, innal muflisa minna ma la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kami, yang paling bangkrut ya Rasulullah, orang yang tak punya duit, yang tak punya perkakas rumah, yang tak punya makanan, yang tak punya tempat tidur, habis semua disita sama bank. Itu orang yang paling bangkrut. Kata Nabi, tidak. Innal muflisa minkum man yati yawmal qiyamah bihasanatin katsirah amsal al-jibal, bisalatin wa bihajjin wa bizakatin wa bisawmin, walakin shatama hadha wa akhadha mala hadha wa daraba hadha wa zalama hadha fa ukhidha min hasanati. Kata Nabi SAW, orang yang paling bangkrut, bankruptsi di antara kamu adalah orang yang ketika dia datang di hari kiamat nanti dengan amal, dengan pahala bergunung-gunung, kata Nabi SAW. Tapi ketika di dunia dia sakiti orang ini, dia ambil harta orang ini tanpa kebenaran, atau dia sogok orang ini tanpa kebenaran, dia kasih tanpa kebenaran Allah dan Rasul, dia pukul orang ini, dia zalimi orang ini, semua orang yang dia sakiti itu menuntutnya, maka diberikan pahala hajinya, pahala umrohnya, pahala salatnya, pahala zakatnya, sampai sudah habis masih ada yang nuntut. Maka kata Nabi SAW, maka dosa orang yang menuntut itu karena nggak ada lagi pahala yang diberikan, sebab duit nggak ada nanti di akhirat. Nantinya apa? Pahala. Maka setelah habis pahala itu, gak ada lagi pahala yang mau diberikan, maka dosa orang yang dia sakit ini diberikan kepadanya, kemudian dilemparkan dia ke dalam neraka, ditendang dia ke dalam neraka. Itu orang yang paling bangkrut, kata Nabi SAW. Jangan kita bangga dulu dengan sholat tahajud kita, jangan bangga dulu dengan puasa sunatnya, jangan. Sebab kata Nabi SAW, ada salah seorang wanita yang dia sakiti tetangganya dengan mulutnya. Dan kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada kawan itu, tetangga itu, dia salat malamnya rajin, puasa sunatnya rajin. Jangan tanya salat wajib dengan puasa wajib. Salat malam rajin, puasa sunat rajin, tapi dia sakiti tetangganya dengan mulutnya. Rasulullah, apa kata Rasulullah SAW? Kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, tidak bertaubat dan tidak meminta maaf kepada saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, maka dia finnar, dia dalam neraka, kata Nabi SAW. Wal'iyadzubillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti mempunyai keyakinan bahawa setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan akan ada balasannya nanti di akhirat. Kita mesti yakin akidah kita ada Tuhan yang tidak pernah tidur, yang terus-menerus melihat kita, mengawasi kita, yang memuraqabah kita. Walaupun tidak ada CCTV di rumah kita, tapi CCTV Allah jauh lebih hebat. Semut hitam di batu hitam di malam yang gelap gulita, nampak sama Allah. Semut hitam di batu hitam, malam gelap gulita, Allah nampak bagi Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya malulah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita tanamkan. Ini keyakinan ini jangan sampai hilang. Keyakinan kepada Allah ini jangan sampai hilang. Wa bil akhirati hum yuqinun, dengan hari akhirat dia mesti yakin. Sebab yakin ini ada tiga. Pertama ilmul yaqin, yang kedua ainul yaqin, yang ketiga haqqul yaqin. Kita harus mempunyai tiga perkara ini. Ilmul yaqin, jangan enggak percaya lagi. Kalau 5.000 ditutupinya, yang masuk tabung. 100.000 lambat masuknya, deng. Ya, beramal untuk orang lain ngapain? Ya,
Yang paling dahsyat lagi, nanti kata Nabi SAW, orang yang haji karena orang lain. Bu. Bukan bu haja. Mahal itu mahal. Karena ini dikatakan haja atau haji, ya Allah. Karena berinfak karena orang lain. Ya. Kan ada anak muda itu, dia infaknya 5.000. Rupanya yang 100.000 terjatuh. Ya. Akhirnya apa? Yang bapak ini berangkat, tentu karena terjatuh dicoloknya anak muda itu. Ya. Dia pun nggak ngomong. Oh, hebat anak bapak ini. Sedekah 100.000 dimasukin ke tabung. Tabung udah jauh, kata bapak itu, dek itu duit ada dek. Yang 100.000 dia jatuh tuh. Allah. Masya Allah. Dia 5.000. Kemudian Masya Allah, janganlah kita berbuat karena orang lain. Sebab nanti setiap ibadah yang kita lakukan karena si fulan, maka ketika pada mahsyar nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah merasakan, kita sudah melakukan amal yang banyak. Tapi ketika nanti di akhirat, ya Allah, mana amalan saya, Allah, amalan haji saya, umrah saya, semua, zakat saya. Apa kata Allah? Emangnya kamu berbuat karena siapa? Kalau karena aku yang kasih. Tapi kalau kamu berbuat karena si fulan, mintalah pahala kamu kepada si fulan. Rugi kita Pak. Rugi ngapain kita capek-capek ibadah karena orang lain? Bagus kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hijrah sekarang ini, jangan sampai kita menghilangkan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang sudah tipis keyakinannya kepada Allah. Kadang-kadang ada murid Ustaz, dia ada masalah sebenarnya. Ustaz, saya ada masalah. Gini. Lepas itu saya tunjukkan, Bu, laksanakanlah salat sunat taubat. Setelah salat sunat taubat, salat sunat hajat. Akhirnya dia lakukan. Ngadu lagi, Ustaz belum selesai lagi masalah saya. Kemudian sampailah 3 kali dia mengadu, Ustaz, saya masih Ustaz sampai salat. Sudah macam-macam salat saya buat, Ustaz. Sudah macam-macam salat saya buat, Ustaz. Pak, Bu, orang salat sekarang, orang salat, Pak, Bu, tapi dia tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya hakikat salat itu apa? Ketika kita salat, kalau kita sudah begini, ini kan nyerah sebenarnya. Orang kalau kita ditolong sama orang, betul tak? Nyerah kita. Maksudnya apa? Nyerah dengan perkara dunia. Berat memang ya Allah perkaraku, bagiku ya Allah berat. Tapi ketika engkau memanggil Allahu Akbar, Allah yang maha besar, masalahmu kecil. Sekarang saya nyerah ya Allah, Allahu Akbar, engkau yang maha besar ya Allah. Besar bagiku masalahku, tidak ada yang besar bagimu ya Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tapi kita tak yakin. Nabi SAW tahu tak? Nabi SAW kadang-kadang dia ada rasa putus asa. Sebab apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala'allaka ba'idun nafsaka alla yakunu mu'minin." Hampir saja Nabi itu menerjunkan dirinya ke dalam jurang. Sebab apa? Banyak orang yang tidak beriman. Padahal Nabi SAW ini kan sebelum mengajak untuk mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang memberikan gelar al-amin itu bukan orang Islam. Itu kan orang kafir. Orang yang dapat dipercaya. Bayangkan Rasulullah SAW itu boleh dikatakan adanya bank sekarang, bank itu belajar daripada apa? Daripada Muhammad SAW. Sebab orang yang sangat dipercaya. Sehingga orang-orang Quraisy kalau dia pergi ke negeri Syam, ke negeri Yaman, kalau seandainya dia pergi, dia akan menitipkan pintu kunci rumahnya, barang-barangnya, emasnya semuanya kepada siapa? Al-Amin. Orang yang diberikan amanah, orang yang amanah.
percaya semuanya. Tapi ketika diajak untuk apa? Diajak untuk taat kepada Allah, untuk menuhankan Allah, oh, dia maki Nabi, terutama paman Nabi yang sangat mencintai Nabi. Abu Lahab itu sangat cinta dengan Rasulullah. Jangankan berita kelahiran Nabi saja, hamba sahaya yang menyampaikan kepadanya langsung dia merdekakan seketika itu juga. Nabi nikah, dikasih Nabi itu rumah banglo sama Abu Lahab itu. Tapi ketika Nabi ajak untuk masuk Islam, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa kata Abu Lahab? Tabballaka ya Muhammad, celaka kau Muhammad. Alihada jama'tana, hanya karena ini kau mengumpulkan kami. Oh, karena Nabi dikatakan celaka, langsung Allah sendiri yang membalasnya. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb, celaka kedua tangan Abu Lahab dan apa yang dihasilkan olehnya. Nabi nangis, Nabi hampir menerjunkan dirinya ke dalam jurang. Sebab apa? Banyak orang tak beriman. Tapi ketika salat, waktu salat datang, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal? Ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Bilal, rehatkan hati kami ni Bilal. Dengan apa? Dengan adzan, dengan salat. Sebab apa? Sebab ada masalah-masalah yang saya hadapi. Kepada siapa saya mengadu? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Muhammad Iqbal, salah seorang pujangga Islam daripada Pakistan, kalau kamu ingin mengadu dengan masalahmu kepada Allah, salatlah. Mengadulah kepada Allah. Sebab posisi yang paling dekat antara kita dengan Allah adalah ketika sujud. Aqrabu ma yakunul abdu li rabbih wa huwa sajid fa aktsiru du'a. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud, maka banyaklah berdoa. Dan kalau kamu ingin berbicara dengan Allah, bacalah Al-Quran, kata Syekh Muhammad Iqbal itu. Kalau kamu ingin berbicara dengan Allah, salatlah. Dan kalau kamu ingin Allah berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Ya? Maka ini keyakinan ini sudah hilang sekarang dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang menjunjung dunia dan memegang agama. Agama ini kapan saja dia boleh buat. Para sahabat tuh hebat sebab apa? Dia menjunjung akhirat, dunia ini kapan saja dia boleh buat. Kalau dia tidak memerlukannya. Dunia hanya wasilah saja, tapi akhirat yang mesti kita junjung. Sehingga para sahabat tuh hebat sebab apa? Kehidupannya hebat. Bukan miskin, tak. Para sahabat itu dengan Islam yang hebat, keyakinan yang hebat, sehingga Allah muliakan Madinah Al-Munawwarah ketika itu. Sehingga para sahabat mengatakan, a'azzanallahu bil Islam wa a'azzal Islam bina. Kami kaya karena Islam, dan karena kami kaya Islam jadi mulia. Ya. Yang kedua, hijrah. Ya. 5 menit lagi yang sebut 6.25 masuk isyraq. Kita lewatkan sebab apa? Sebab kita enggak boleh salat ketika betul-betul di antara buatan syaitan, ketika terbit matahari itu enggak boleh. Kita lewatkan dalam 5 atau 10 menit. Yang kedua, hijrah fikriyah. Pak Bu, saya tanya sekarang, orang sekarang lebih fokus dengan khatam Al-Quran, betul tak? Tapi orang tak fokus dengan apa isi kandungan Al-Quran. Khatam, tapi tak faham apa yang dibaca. Betul tak? Padahal peringkat yang tertinggi kalau sudah khatam Al-Quran, maka fahami maknanya. Sebab yang dikhawatirkan apa kata Allah? Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kamu tidak memahami, mentadabbur Al-Quran? Atau memang hatimu sudah tersumbat hatimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita khawatirkan, kita baca Al-Quran tapi tidak faham. Kamathal himar yahmilu asfar, seperti keledai yang bawa kita Taurat, Zabur dan Injil tapi tidak faham maknanya. Wah, ini makanya kalau bisa otak kita, pemikiran kita akan hebat kalau seandainya pemikiran ini diisi dengan perkataan-perkataan yang suci, dan kemudian pentafsiran yang suci yang ditafsirkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat kok hebat otaknya sebab apa? Pemikirannya hebat sebab apa? Al-Quran dalam kepalanya. Sekarang saya tanya,
kita hafal Al-Quran? Atau sekedar inna a'tainakullah? Ya, tiap solat inna a'tainakullah, inna a'tainakullah. Tidak pernah bertukar-tukar. Apa salah kita tambahkan hafalan? Ustaz, kami sudah tua Ustaz, tidak bisa menghafal lagi Ustaz. Jangan dihafal, latahkan mulut. Umur 55 tahun, 60 tahun, masih bisa nggak hafal Al-Quran? Bisa, dilatahkan saja. Baca surah Al-Mulk itu tiap malam, masa setahun nggak hafal? Bu, baca tiap malam, setahun masa nggak hafal? 365 hari. Ayah saya ketika saya mengatakan kepadanya, man qara'a surat Al-Mulk kulla lailatin ab'adahu Allah 'anil nar hatta adkhalahu al-jannah. Rawi hadis yang hasan. Saya bilang, ayah, abah, kalau seandainya siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah jauhkan dia daripada azab kubur, api neraka, sampai surah Al-Mulk itu sendiri menariknya ke dalam surga. Kata ayah saya begitu, ya, langsung dia baca hari-hari 3 bulan hafal. Umur ketika itu 58 tahun. Tidak mustahil. Ya, masa nggak hafal amma yatasaalun, anin naba'il azim. 100 kali kita baca pagi, 100 kali sore, masa nggak hafal? Paling kurang latahkan ketika kaget amma yatasaalun. Kan? Kenapa sering dibaca, latahkan. Nafal tak kuat tapi latahkan di mulut. Ini kadang-kadang terkejut, ecok. Apaan? Kalau bisa latah dengan Al-Quran. Orang-orang pemikirannya kalau sudah diisi dengan Al-Quran dan hadis, pemikiran yang terbaik, pemikirannya akan suci sebab dia diisi keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang anak-anak muda kita sudah diisi dengan apa? Dengan pemikiran-pemikiran yang sudah jauh daripada Al-Quran. Semalam saja saya minum kopi, ya Allah, pakai jilbab semua. Itu apa? Nggak tahu dia kenapa lah. Saya perhatikan sambil minum kopi juga, sambil meeting juga. Saya lihat dia punya kayak apa namanya itu? Kayak bersemedi gitu. Dia kemudian dia ngomong, rupanya ada lima gambar kepo artis Korea. Apa ini sudah? Ya Allah, kaget saya. Semalam saya lihat di kopi Pegadaian. Oh ya Allah, ini memang Dajjal betul. Dajjal. Sebab dia robah otak anak-anak muda kita. Sebab kata Allah, yuhibbunahu ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan Allah itu seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ternyata memang terprogram. Pemikiran sudah rosak. Kata Nabi, in tamassaktum bihi ma lam tadillu abada. Kalau kamu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Sesat ini berhubungan dengan apa? Dengan pemikiran. Kalau Al-Quran tidak diisi kepala ini, tidak diisikan, bayangkan Pak Bu, 30 juz Al-Quran. Saya membacakan tafsir Al-Quran Al-Baqarah saja itu 4 tahun dengan murid saya sampai habis. Satu pertemuan 3 ayat cuma. Tapi memang anak-anak murid saya yang saya latih yang 4 tahun itu dia merasakan, dia bersyukur karena dia mengikuti kelas tafsir. Ketika dia menikah, dia ada kekuatan. Sebab kadang-kadang pemikiran macam-macam ujian. Ketika itu Ustaz, kami bersyukur Ustaz. Sebab kami punya keyakinan dengan ilmu yang diajarkan daripada Al-Quran. Ini anak muda sekarang dapat ujian, terus beli minyak, petrol, minyak bensin, siram, bunuh diri. Sebab apa? Diputuskan oleh pacarnya. Ya Allah, jangan ya Allah. Wala ya'asu min rahmatillah illa al-qaumul kafirun. Pemikiran sebenarnya tidak akan berputus asa daripada rahmat Allah melainkan orang kafir. Kalau keyakinan pemikiran kita hebat, keilmuan kita, keyakinan kita terhadap Allah hebat, tidak mungkin kita bunuh diri. Sebab apa? Sebab kita punya Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kalau kita bertemu lagi, itu ada hijrah syukuriyah dan ada hijrah sulukiyah. Kita cukupkan itu hijrah yang i'tiqadiyah, hijrah daripada keyakinan yang tipis kepada keyakinan yang bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran yang diisi dengan sampah-sampah, maka isilah dengan sesuatu yang suci
kunci itu Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa berhijrah sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap perkataan yang keluar, setiap langkah kaki melangkah di bawah ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang boleh kita sampaikan. Terlebih kurang saya minta maaf. Yang benar datangnya dari kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dan khilaf karena kelemahan saya sendiri. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya minta ampun. Kepada bapak ibu yang hadir saya minta maaf. Dan kita tutup dengan doa. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa ini belum dia lagi meninggalkan majlis itu, Allah sudah mengampunkan dosa-dosanya. Dan rawahu Abu Daud. Sama-sama kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita melancong ke Makkah Madinah. Itu salah satu cara